kita bersenandung salawat di bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan dengan bersalawat dan membaca doa, langsung doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatin abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa dhiya'iha wa ala sahbihi wa sallim. 1, 2, 3. Allahumma salli la sayyidina tibbil qulubi wa dawa'iha. Suaranya kurang kencang. Abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa dhiya'iha wa ala alihi. Satu kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatin dani wa shifa'iha wa nuril absari wa dhiya'iha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bersama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah kita ini menjadi bukti bahwasanya seluruh amaliyah-amaliyah baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan dengan Ummul Quran Suratul Fatihah ini, apapun hajat, doa, cita-cita kita diijabah, ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salihin salihat, bakti kepada Allah dan Rasul, bakti kepada orang tua, berguna agama, nusa dan bangsa, serta Allah jauhkan kita, seluruh keluarga besar kita, di segala macam bala, musibah, dijauhkan dari segala macam fitnah dunia dan akhirat, dijauhkan dari segala macam pandemi, wabah apapun yang ada di muka bumi ini. Semoga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dijauhkan dari orang yang dendam, orang-orang yang hasud, seluruhnya dijauhkan dari kita semua, sehingga orang-orang yang hatinya rusak Allah berikan ketenangan, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan hidayah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan madhkur wa tamkil lisul ila hadrat Rasul lillahi ta'ala li syafa'ati Rasulillah, li syafa'ati al-Quran, لقضاء حاجتنا خصوصا أهل القرى وأهل البلد في هذا المكان وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terkhusus Al-Mukarram wal Mukhtaram, di sini ada ketua DKM kita beserta staf-stafnya, Ustaz Imam Mukhtar Ghazali. Senantiasa Allah selalu berikan sehat afiat, diberikan diangkat derajatnya dunia dan akhirat, diselamatkan dunia dan akhirat. Kemudian Ustaz Tarmizi Mukhtar, karena sama namanya begandeng juga, ada Ustaz Mukhtar Doangan, ada Ustaz Mukhtar, ada Ustaz Mukhtar Ghazali. Wow, Mukhtar semuanya, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, biar pada sehat, panjang umur, kemudian berkah selalu. Amin ya rabbal. Kemudian banyak para asatiz, sepuh bini sepuh, mungkin mohon maaf al-faqir tidak sebutkan nama satu persatu, namun insyaallah mahabbah dan haibah, mahabbah dan ta'zim ada kepada jamaah sekalian, terkhusus juga Ustaz Haji Irfan, Mas Irfan yang tim sibuk kamerain. Saya kalau nggak ada kamera nggak mau ngajar, repot kalau nggak ada beliau. Mudah-mudahan beliau sehat afiat, panjang umur, usahanya maju, diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala, rezekinya halal barakah. Amin ya rabbal alamin. Terdering doa seluruh para jamaah semua, doa-doa yang terbaik dari saya pribadi, kemudian diangkat derajat dunia dan akhirat. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bihadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mazkur bisyafaat Rasulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Harusnya Fatihahnya 3, cukup 2 aja dah. Kan kata Nabi, innallaha al-witr yuhibbul witr. Allah itu ganjil. Jadi Allah cinta yang ganjil Ntar Fatihahnya terakhir yang satunya. Mudah-mudahan kalau Fatihah 3 langsung tembus qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Buka halaman 38. Lanjutan daripada Hamas kemarin. Yang bawa kitab bukunya silakan dibuka 38. Kalau dulu masih agak muda-muda dikit, enak melihat ini agak berbayang-bayang, ada kacamatanya Pak ya. Jadi udah berubah ya, sunatullah ya. Maksudnya Pak Imam mungkin enggak kali, yang lain enggak. Mudah-mudahan kita pada sehat, khususnya mata-mata kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di halaman 238 di sini dicatat oleh muallif bahwasanya ada hamas lawannya jahar. Hamas sudah kita bahas lagi bulan kemarin. Lawannya hamas jahrun menurut bahasa artinya tampak atau terang. Menurut istilah artinya huruf apabila diucapkan atau dimatikan tidak mengeluarkan nafas. Coba jamaah sekalian kita bersama ucapin huruf-huruf jahar nih. Dari saya kemudian jamaah ikuti. Azuma, coba. Azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talabin. Yang pertama huruf a, coba a ai o. Kira-kira berbarengan enggak keluar napas tampak ketika disebutkan? Tidak ya. A beda dengan fa dan kha, itu beda, keluar napas bersamaan. Kalau ini enggak ditahan, a ai o begitu ya. Coba 1 2 3. A ai o. Kemudian dialek ini sering terucap ketika ada teman-teman sahabat kita seperti dialek Jawa, dialek Sunda. A ini dibaca a gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kadang agak berat dialek yang a jadinya. Bukan a gitu. Harusnya a. Boleh enggak Ustaz? Setiap dialek itu bisa berubah kalau kita belajar sungguh-sungguh gitu.
Jadi sering saya sampaikan, ada Kiai Muammar ZA, Imran ZA itu yang saya pernah belajar sama beliau. Itu Jawanya kalau ngomong medok banget. Medok gitu. Tapi kalau baca Quran, A-nya tidak. Berarti kembali kepada dialek apa? Dialek Arabi. Jadi setiap Quran huruf per huruf itu mempunyai dialek. Dialeknya Arabi, enggak ada lagi dialek yang lain. Kalau ada dialek lain di dalam baca Quran, rusak. Ya, seluruh negara Islam semuanya serentak. Dan memang anjuran dari Allah lewat malaikat Jibril sampai kepada Rasul, sampai kepada 4 para sahabat, dan terus sampai sahabat-sahabat at-tabi tabi'in, kepada kita para ulama-ulama kita, kiai habaib kita, sampai kepada guru-guru kita. Seperti itu, musalsal sampai bacanya begitu. Jadi makanya baca Quran itu harus ada musalsal sampai kepada Rasul. Artinya guru kita itu sampai referensinya ada. Apalagi punya musalsal silsilah, terus si fulan gurunya fulan, fulan guru fulan, terus sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Itu Quran sampai seperti itu. Nah, jadi tidak ada yang bacanya ngalamin, terus dibaca juga wala bedolin, nggak ada yang begitu. Karena Rasul nggak diajarin wala bedol, nggak ada. Kemudian juga ihdinas siratan, semuanya sama. Kalau baca Quran berarti kembali kepada siapa? Kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu huruf A di dalam jahar. Kemudian kita melanjut dha, ya. Nah, dha ini keluar enggak nih nafas? Sama semuanya, enggak keluar, enggak beriringan dengan yang kita ucapkan atau yang dimatikan tuh hurufnya, enggak keluar nafasnya. Dha, coba 1 2 3. Dha dhi dhu, 1 2 3. Ya kan? Enggak keluar kan? Dha dhi dhu, enggak gini. Zo zi zu gitu, enggak. Tapi ditahan. Dha dhi dhu, seperti itu. Dha dhi dhu badhu dhan dhani dhanna minal mudhni madhidhan dhani dha. Dha termasuk huruf apa jemaah sekalian? Bukan termasuk huruf izhar ya. Huruf apa? Huruf alif ha, ain ha, ghain kha, itu kalau izhar. Kalau ini namanya huruf ikhfa. Dha termasuk huruf ikhfa. Makanya kalau kita sebut dhadhidhu badhu dhan dhani dhadna minal mudhni madhidhan, ikhfa, ikhsamar, madhidhan dhani dha gitu. Coba sekalian bersama. Dhadhidhu badhu dhan dhani dhadna minal mudhni madhidhan dhani dha. Sadaqallahul azim. Azim bukan azim, ajim bukan ya, tapi azim, dha, seperti itu. Jadi tidak keluar nafasnya. Kemudian huruf mim sama. Ma mimu, 1 2 3. Nah, ini huruf tertahan semua. Kemudian wawiu, zazizu, walaupun desisnya jelas, tetapi dia tidak mengeluarkan nafas yang sengaja terdorong begitu. Ini tidak. Zazizu, kan tidak. Nah, kalau nyebut za jangan za jangan dha. Jadi za dan dha itu satu makhraj. Zal dan dha satu makhraj, beda sifat. Tapi kalau zai itu tidak masuk daripada 2 huruf ini, beda tempatnya. Jadi jangan disamakan, makanya beda. Seperti idza zulzilatil ardu zilzalaha,
idza, zal pertama, yang kedua baru zai. Coba jamaah sekalian, 1 2 3. Idza til ardu zil. Nah, ada 3 huruf zainya, 1 zalnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bukan izazul, bukan, tapi idza yang pertama, za bersih dari suara desis z. Bukan iza tapi izazul, seperti kita nyebut alladzina atau siratal ladzi sama itu, bukan siratal ladzina, bukan siratal ladzi, ya. Beda makhraj. Ya, berikutnya adalah huruf nun. Nah, kemudian huruf qaf. Qaf juga masuk daripada huruf yang jahar. Qaqiqubaq. 1 2 3. Quqan. Qaniqaqna minal muqni. Maqiqan qaniqa. Iya, maqiqan qaniqa, diikhfakan 2 harakat. Maqiqan qaniqa. 1 2 3. Maqiqan. Iya, itu huruf qaf, masuk juga sifatnya jahar. Qaf dalam contoh ihdinas siratal mustaqim. Qim jauh ya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba jemaah sekalian. Ihdinas. Iya. Jangan kim ya. Qim. Bu, setiap qaf mempunyai hurufnya ada, makhrajnya, letaknya ada di pangkal lidah. Sifatnya termasuk isti'la, jahr, mengangkat pangkal lidah, isti'la di antaranya. Jadi harus sebutnya qul a'udzu birabbil falaq. Coba 1 2 3. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq. Coba. Itu 2 qaf. Ayat 1 ayat kedua itu penyebutannya qa, bukan qa. Qa sama qa jauh ya. Berikutnya a dan alif, atau kita sebut a atau alif. Kemudian ra, a lagi, hamzah, kemudian zal, tertahan sebutannya ya. Makhrajnya berbeda dengan zai yang kita sebut sebelumnya. Kemudian ya, ghain. Nah, ghain juga termasuk daripada jahar. Ghaghibag. 1 2 3. Ghaghibag. Ghan. Ghani ghaghna minal mughni. Maghighan ghani ghagha. Maghighan. Itu ghain ya. Ghairil maghdu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba dari ghairil bersama jamaah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu ya. Jadi gha masuk daripada huruf jahar. Kemudian dhad juga masuk. Dha. Coba 1 2 3. Dha. Dhi. Dhu. Dha dhi dhu.
dha dha dha, di di di, du du du. Ya, istitalah juga masuk, artinya dhad itu penyebutannya bukan do. Kalau do bulat, ini istitalah memanjang ke depan, do do seperti itu. Kemudian kiri atau kanan penuh, do di du. Kalau kita enggak kiri kan kanan kan dia berubah suaranya, tidak menjadi do lagi, akan tetapi do do, beda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beda dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jauh beda ya. Makanya ana afsahu bi qiraati dhad, kata Nabi, aku ini lebih fasih di dalam mengucapkan huruf dhad dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW. Artinya ketika sebutan dhad ini memang berat sekali. Dhad itu sangat berat. Jadi jangan dikira huruf Quran itu enteng. Berat, ada yang berat, ada yang enteng, ada yang sedang. Yang berat-berat itu huruf-huruf yang isti'la itu. Khosaddiqidin, khosadaghataqadha, khosaddiqidin, khosadaghataqadha. Itu huruf-huruf yang berat. Ya, jadi pakai tenaga ketika kita baca Quran, kita baca makhrijul huruf itu pakai tenaga yang kita baca. Bukannya tukang doang, pakai tenaga fisik. Tapi seorang hafid Quran saja baca Quran itu pakai tenaga meletakkan huruf yang ada di fahmun kita nih. Karena ada 5 tempat keluar huruf yang secara global yang saya sudah sampaikan. Yang pertama jauf, rongga mulut. Yang kedua halak, tenggorokan. Yang ketiga adalah lisan, tempat keluar dari lidah. Yang keempat syafatain, 2 bibir. Yang kelima adalah maudhil khayshum, adalah pangkal hidung. Ini 5 tempat ini menggunakan tenaga ketika bacaan Al-Quran yang kita baca dalam fahmun kita, mulut kita. Karena tidak asbun, tidak asal bunyi. Kalau asal bunyi sih enak saja kita bacain, tidak pakai tenaga jadinya enak ya. Makanya nanti sering dilatih akan menjadi lemes, atau lataifnya ini keluar huruf yang tempat keluar huruf itu akan mudah mengucapkan huruf-huruf, dilatih gitu ya. Jadi sering dilatih huruf-huruf Al-Quran. Kalau sering dilatih insyaallah akan mudah. Kalau enggak dilatih ya sulit begitu. Berikutnya adalah huruf jim ya. Jim juga termasuk ja, ji, ju. Itu termasuk daripada huruf jahar juga. Ja, ji, ju, baj. 1, 2, 3. Jujan, jani, jajna, minal mujni, majijan, jani, jan. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1, 2, 3. Idza itu jimnya ada di tengah lidah huruf makhrajnya ja, tapi sifatnya termasuk jahar. Ja, ji, ju. Jadi tidak mengeluarkan nafas ketika kita baca hurufnya, mati atau hidup. Kemudian dal sama ya, huruf masuk jahar. To juga sama. To, ti, tu, ba, to. 1, 2, 3. To, ti, tu, ba, to. Tu, tan, tani, ta, ta, na. Tu, tan, tani, ta, ta, na. Minal mutni matitan tanita. Ini huruf ta ya, bukan to tapi to,
Kenapa seperti to? Karena mempunyai sifat selain jahar, dia punya sifat isti'la, mengangkat pangkal lidah. Maka sebutannya diangkat pangkalnya to. Ihdinas siratal mustaqim. Coba 1 2 jemaah. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 2 3. Siratal Amin ya huruf ta ya. Kemudian lam, ba masuk daripada jahar semuanya. Hingga dilatih di rumah masing-masing. Nah, jemaah sekalian, ini huruf jahar, sifat jahar itu banyak dalam surah Fatihah yang sering kita baca. Nah, jadi ketika baca surah Fatihah berusaha ikhtiar dan berdoa agar Fatihah kita terbaik yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena gerakan kita salat, kata Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti halnya aku salat, melihat aku salat, begitu. Jadi kita pernah nggak lihat Rasul salat? Ada ulama-ulama yang sekarang nih yang paling tua, ada nggak lihat pernah Rasul? Nggak pernah lihat Rasul. Tetapi guru-gurunya sampai kepada sahabat pernah lihat Rasul. Makanya al-ulama warasatul anbiya, ulama, para kiai, para guru, para asatidz adalah daripada pewaris para anbiya. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian Quran yang kita baca ini adalah dalam rukun qaulinya. Nah, rukun qauli artinya ketika kita baca maka perlu dan wajib fardhu ain dibaikkan atau dibaguskan bacaannya, apalagi dalam surah Fatihah. Bersama-sama kita tadarus Fatihah. Nanti saya mulai, jamaah mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Iya, ketika rohim sama ya tekanannya roh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lepas him. Him kan menjadi hak besar. Nirrahim. Ya. Sekali lagi. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1 2 3. Ar-Rahmanir-Rahim. 1 2 3. Ya, himnya sama ya. Sering siapapun ketika baca him itu agak berubah kadang dengan rohnya. Makanya ketika kasrah dia menekan, berat jadinya. Rahmanir-Rahim. Coba lagi. 1 2 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang kompak suaranya 1 2 3. Malik yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk. Ihdinas siratal mustaqim. Sa-nya tidak so ya, tidak monyong, so tidak. Jadi harus ditutup. Kalau latihan itu so. Jadi yang gerak nggak ada di sini, di bibirnya nggak ada. So. Kan so bukan ya. Ihdinas siratal. Kalau gerakan pindahnya ada, tidak, tapi tidak banyak gitu, tidak gerak gitu ya. Makanya dijaga itu ketika latihan pakai tangan, jangan sampai nyentuh ke telunjuk atau ke kertas itu. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ketika dad dan lam yang di akhir dari dallin itu ada tasydid, 2 tasydid yang beriringan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi tidak waladdallin gitu ya, bukan ya. Coba 1, 2, 3. Waladdallin. Amin. Penekanannya tasydidnya ada 14. Sebelumnya sudah kita bahas lama. Tasydidnya jadi dari basmalah sampai waladdallin ada berapa? Ada 14 tasydid. Nah, ini diperhatikan betul-betul tasydidnya. Jangan sampai huruf yang bertasydid tidak terbaca atau bacanya tidak ditekan. Karena aslinya asluhu tasydid adalah 2 huruf yang mati yang pertama, kemudian hidup yang kedua. Jadi jamaah sekalian, Fatihah kita berusaha yang terbaik untuk apa? Untuk salat kita. Karena insyaallah salat kita secara fikih baik, secara hadis kita juga baik, dan kita husnudzon sama Allah, ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpaduan qauli kita, bacaan Fatihah kita dengan paduan sallu kama ra'aytumuni sholli, fi'li kita, perbuatan kita, gerakan salat kita, dan terakhir qalbi kita, hati kita, menambah kekhusyuan kita, belajar untuk kekhusyuan. Walaupun sekelas kiai habaib tingkat apapun yang tua sekarang ini juga yang namanya sholat khusyuknya beda-beda begitu. Ada kiai di Depok, dia pernah ngobrol dan dia udah tua, bagus lagi kiainya itu. Namanya Kiai Ma'mur Murad, mungkin ada yang kenal. Kiai Ma'mur Murad ini cerita, saya sekelas orang panggil kiai katanya sholat kagak khusyuk katanya. Emang ngapa? Nah, saya mah katanya sholat banyak pikiran dunianya katanya. Artinya ketika kita sholat itu sekelas kiai pun itu masih ada terlintas dunia, apalagi kita gitu. Beda dengan para 4 sahabat Nabi, ketika sholat masuk ujung tombak baru berasa. Ujung tombak ketika ditombak
baru berasa sholat. Artinya tidak terasa ketika dia ditombak, dibunuh di dalam keadaan sholat. Tetapi kalau kita makin beda, nyamuk lewat aja atau nyamuk nempel kita nggak bisa. Begitu juga pendapat Imam Ghazali Hujjatul Islam. Menurut beliau, ketika orang yang sholat sedetik terlintas dunia, maka sholatnya tidak ada apa-apa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran Allah sudah nyatakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu fahsya wal munkar. Jadi salat itu adalah mencegah perbuatan buruk, perbuatan keji dan buruk itu. Nah, jadi kalau sholatnya baik, makanya ulama di dalam buku-bukunya, termasuk Imam Ghazali, itu bukunya mengatakan kalau orang sholatnya baik maka perilakunya baik. Ya memang benar. Kalau sholatnya sampai ke qalbunnya, ke hatinya, khusyuknya, maka akan baik orang tersebut. Walaupun terlintas banyak kesalahan, ada salah tuh manusia, ya pasti 9 wali songo saja punya kesalahan. Beda dengan Rasul, maksum, terjaga oleh Allah. Lalu selain Rasul pasti salah begitu. Sekelas apapun dia torekotnya, pasti ada salah kekurangannya. Tetapi minimal ketika sholatnya baik, ucapan sholatnya baik, bacanya bagus, gerakannya bagus, kemudian hatinya juga bagus, minimal insya Allah tidak buruk-buruk banget begitu perbuatannya. Kemudian yang terakhir itu qalbi, khusyuk. Menurut Imam Syafi'i, kekhusyuan 2, takbiratul ihram dan tahiyat. Jadi 2 itu, tahiyat dan takbiratul ihram, berusaha untuk khusyuk kalau Imam Syafi'i. Kalau kita ngikutin Imam Ghazali kayaknya rada berat, tapi terus belajar. Karena kita punya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah ini syariat ini kan seperti kita sholat biasa itu syariat. Maka ilmunya ilmu fiqih. Terus naik ke ilmu tarekat. Nah, jadi jangan sampai sholat mikirin orang. Artinya ketika sholat Allahu Akbar, terus kakinya diinjek berasa kita. Nah, karena memang syariat kita masih penuh. Tapi kalau yang orang ibadahnya udah nggak ngurusin orang mah, Allahu Akbar, mau dia sholatnya gimana gitu, jungkang-jungking gitu, mau segala macam apa-apa, sholatnya nginjek kaki kita kayak begitu. Kita nggak mikirin, tetapi perlu kita kasih nasihat. Itu orang lagi cantengan diinjek, coba bayangin, wah lo bongkak dah. Nah itu. Lah iya enak aja, injek sekalian aja udah begitu. Karena syariat kita mah pakainya. Iya injek lagi. Ya karena kita perlu syariat, jangan kita tinggalin. Ini orang belajar torekot aja syariat kagak. Repot. Nih kiai yang pintar kita datangin. Izin minta air, perasaan kiai enggak pernah sholat Jumat dah. Saya di Mekah sholatnya begitu dia bilang. Sholat di Mekah. Nah, artinya ketika seorang kiai, tabib ataupun seorang habaib, tetap syariat berjalan, terus meningkat kepada tarekat dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian, inilah yang saya sampaikan di sifat jahar saja dulu. Mudah-mudahan manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan kita semua dalam keadaan sehat afiat, ilmu manfaat dan barokah, terus berlatih Al-Quran kita, khususnya dalam surah Fatihah, membaca kewajiban kita surah Fatihah, baik kita sendiri ataupun berjamaah, nanti Fatihah kita akan baik. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita dan doa kita diijabah segala keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita doa yuk. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.